Selamat sore Ibu dosen, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andreas Klaru, semester 6 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah teori graf dan otomata, dan dosen pengampunya Roberta Uron Hurit, SSI MPD. Yang pertama, pengertian deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Yang pertama, deterministik finite automata adalah mesin keadaan hingga yang setiap kondisi state hanya mempunyai satu jalur pasti untuk setiap simbol input. Yang kedua, non-deterministik finite automata adalah mesin keadaan hingga yang dapat memiliki kelebihan dari satu transisi untuk satu input, bahkan bisa berpindah tanpa input. Yang pertama, skema deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Di sini keduanya mempunyai skema yang sama, yakni yang pertama, simbol key ini atau himpunan state merupakan kumpulan semua state keadaan yang dimiliki automata. Contohnya, key sama dengan key 0, key 1, key 2. Ini berfungsi untuk menyimpan semua kemungkinan posisi mesin saat membaca input dan menentukan situasi proses saat berjalan. Yang kedua, sigma atau alfabet merupakan kumpulan simbol input yang bisa dibaca. Contohnya, sigma sama dengan 0,1. Ini berfungsi sebagai menentukan jenis input yang bisa diproses dan menjadi dasar transisi antar step. Yang ketiga, delta atau fungsi transisi merupakan fungsi yang menentukan perpindahan dari status state ke state lain yang berfungsi untuk mengatur alur perpindahan state. Contohnya seperti key kali sigma maka sama dengan key. Pada non-deterministik finite automata, fungsi transisi atau delta adalah aturan yang menentukan ke state mana saja mesin bisa berpindah dari satu state saat membaca input. Contohnya seperti delta sama dengan key kali sigma maka sama dengan 2 key kuadrat. Yang keempat, key 0 atau state awal merupakan state pertama saat automata mulai bekerja yang berfungsi sebagai titik awal proses pembacaan string, dan semua input selalu dimulai dari state tersebut. Contohnya seperti key. Yang kelima, V, final state atau expecting state merupakan himpunan state yang menandakan input diterima yang berfungsi untuk menentukan apakah string diterima atau tidak, dan jika berhenti di state ini maka diterima. Contohnya seperti F, finishnya di key 2. Yang berikut contoh soal. Yang pertama, contoh soal deterministik finite automata. Gambarkan skema berdasarkan diagram transisi dari deterministik finite automata berikut ini dan tentukan jika string ABB maka diterima dan jika string ABA maka ditolak. Diketahui key sama dengan key 0, key 1, dan key 2. Sigma sama dengan AB. State awalnya dari key 0. State finishnya key 2. Yang berikut fungsi transisi.
dari key state awal, key 0, kemudian alfabetnya A dan B. Yang pertama, kita tentukan apakah string ABB itu benar-benar diterima atau tidak. Sini kita akan membuktikan. Jadi dari key 0 itu dia menginput nilai A ke key 0 itu sendiri. Kemudian dia menginput B ke key 1. Dan dari key 1 dia menginput B ke key 2. Sehingga di sini menjadi A, B, B yang finishnya di key 2. Maka di sini terbukti bahwa string tersebut diterima. Kemudian sini kita akan membuktikan apakah benar string ABA itu ditolak. Dari key 0 menginput A ke key 0 itu sendiri. Kemudian dari key 0 menginput B ke key 1 dan dari B menginput B ke key 2 dan dari key 2 dia menginput A ke key 1. Jadi dia kembali ke key 1, tetapi di key 1 itu bukan finish, maka di sini stringnya ditolak atau tidak diterima. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh soal non-deterministic finite automata. Gambarkan skema berdasarkan diagram transisi dari non-deterministic finite automata berikut ini. Diketahui Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Sigma sama dengan A, B, C. Kemudian state awalnya dari Q0, kemudian finishnya di Q4. Di sini juga diketahui dengan fungsi transisinya. Berikut kita akan dari fungsi transisi ini dia menghasilkan gambar seperti pada gambar di samping ini. Yang pertama dari Q0. Q0 ini dia bisa menginput A ke Q0 itu sendiri dan juga dia bisa menginput A ke Q1. Seperti ini. Jadi Q0 bisa menginput A ke Q0 sendiri, kemudian dari Q0 dia bisa menginput A ke Q1. Kemudian untuk nilai B-nya Q0 bisa menginput nilai B ke A itu sendiri dan juga Q0 bisa menginput nilai B ke Q2. Kemudian untuk nilai C-nya Q0 bisa menginput nilai C itu sendiri kembali ke Q0 dan juga Q0 bisa menginput nilai C ke Q3. Kemudian untuk dari Q1-nya, Q1 bisa menginput A kembali ke Q1 dan juga bisa menginput A ke Q4. Kemudian untuk nilai B-nya, Q1 bisa menginput, hanya bisa menginput Q1 kembali ke Q1 lagi. Kemudian untuk nilai C-nya, Q1 dia hanya bisa menginput kembali ke Q1. Kemudian untuk Q2-nya, Q2 hanya bisa menginput nilai A kembali ke Q2. Kemudian untuk nilai B-nya, Q2 bisa menginput nilai A kembali ke Q2 dan juga bisa menginput nilai Q2 bisa menginput nilai B kembali ke Q2 itu sendiri dan juga Q2 bisa menginput nilai B ke Q4. Kemudian nilai C-nya Q2 hanya bisa menginput nilai C kembali ke Q2 itu sendiri. Kemudian Q3-nya Q3 hanya bisa menginput nilai A kembali ke Q3 itu sendiri. Kemudian untuk nilai B-nya juga Q3 hanya bisa menginput nilai B itu kembali ke Q3 sendiri. Dan untuk nilai C-nya Q3 bisa menginput nilai C kembali ke Q3 itu sendiri dan juga bisa menginput nilai C ke
Ki 4. Jadi sekian video presentasi dari saya. Minta maaf jika penjelasannya kurang jelas dari video presentasi ini. Sekian dan terima kasih.